Ferry Irwandi, seorang anak muda dari generasi milenial. Ketika banyak orang memilih diam demi aman, ia justru berdiri tegak, mengatakan apa yang tak berani diucapkan orang lain. Ferry Irwandi, ia lahir pada tanggal 16 Desember 1991, hari Senin Pon, hari yang dipercaya membawa restu langit bagi mereka yang berpihak pada kebenaran. Dalam primbon Jawa, weton Senin Pon memiliki neptu 11, angka yang dipercaya membawa lintang wahyu tumurun, wahyu yang turun dari langit mengalir pada orang-orang yang hidupnya ditakdirkan untuk bicara benar, meski kebenaran itu menyakitkan. Ferry termasuk golongan bergas lan waskito, kuat lahir batin, tapi tajam seperti mata pedang. Ia jujur, tapi kejujurannya sering dianggap ancaman. Ia tegas, tapi ketegasannya sering disalahpahami. Orang dengan weton ini jarang bisa berpura-pura. Mereka lebih memilih dimusuhi daripada hidup di bawah bayangan kebohongan. Jalan hidup Ferry bukanlah jalan orang yang ingin aman, melainkan jalan orang yang ingin didengar meski dengan segala resiko. Dalam hitungan weton, Senin Pon membawa energi yang kontras. Di satu sisi penuh keberanian, di sisi lain selalu diuji oleh pengkhianatan. Tapi setiap luka justru menguatkan karakternya. Ia bukan diciptakan untuk tunduk, melainkan untuk berdiri tegak meski harus sendirian. Setiap 8 tahun sekali, mereka yang lahir dengan neptu 11 akan memasuki masa yang disebut pengapesan, sebuah periode ketika nasib seolah-olah menantang keteguhan hati dan kejernihan jiwa. Segala sesuatu yang pernah dibangun diuji satu persatu, keyakinan, hubungan, bahkan arah hidup itu sendiri. Bagi Ferry Irwandi, masa itu akan mencapai puncaknya pada usia 40 tahun, sekitar tahun 2031. Sebuah fase yang dalam primbon disebut sebagai pengapesan terakhir, titik penentu apakah ia akan naik menjadi pemimpin sejati atau justru jatuh ke dalam kesunyian batin yang panjang. Orang bijak sering berkata, life begins at 40. Namun, bagi Ferry usia 40 bukan sekedar awal kehidupan baru, melainkan ujian terakhir sebelum kebijaksanaan sejati lahir dari luka dan pembelajaran panjang yang telah ia jalani. Bila ia mampu menjaga keseimbangan antara logika dan rasa, antara amarah dan welas asih, maka wahyu yang turun kepadanya akan terbuka sepenuhnya. Namun, bila ia tergelincir oleh kesombongan, wahyu itu bisa ditutup dan hidupnya akan sunyi, bukan karena kalah, tapi karena harus belajar kembali pada keheningan. Dalam hitungan nama, Ferry Irwandi jatuh pada unsur angin dan api. Angin memberi gerak dan api memberi semangat perubahan. Kombinasi ini membuatnya mudah menggugah banyak orang, tapi juga rawan terbakar oleh emosinya sendiri. Jika ia mampu menaklukkan dirinya, ia akan menjadi penjaga nurani publik, orang yang dipercaya bukan karena kekuasaan, melainkan karena ketulusannya. Dan bila ia terus melangkah di jalan jujur, langit akan mengangkatnya tinggi, bahkan sebagai simbol keberanian dan keadilan yang hidup. Ferry Irwandi, mungkin dia lebih sering sendiri, tapi kesendirian bukanlah kekalahan, melainkan tanda bahwa hatinya sedang dijaga langit. Dalam primbon Jawa, Senin Pon dikenal sebagai waktu di mana wahyu bertemu rasa, suara batin yang bersatu dengan cahaya kebenaran. Mereka yang lahir di bawah naungan itu sering membawa misi yang tak semua orang mengerti. Namun satu hal pasti, sesuatu yang lahir dari kejujuran hati takkan pernah hilang dalam keheningan dunia. Mafia meraja, rakyat sengsara, pajak mahal dapat derita. Ibu ini semua dosa.